Bella perkenalkan, Bella selamat sore. Perkenalkan nama saya Muhammad Busrawi. Saya ditugaskan untuk mewawancarai abangnya tentang krisis air ini untuk memenuhi tugas mata kuliah keradiksian yang mana untuk meliput atau mewawancarai masyarakat yang terkena krisis air. Bella Ya, sebelumnya bisa diperkenalkan namanya siapa dan tinggal di mana, Bang? baik. Perkenalkan, nama saya Eki Adi Pradika. Saya tinggal di perumahan Geriah Hang Tua Permai, Blok P2 nomor 4, Batu 11. Baik, terima kasih Bang ya. Langsung aja Bang ya untuk ke pertanyaan yang pertama itu kira-kira dari kapan pertama kali abangnya merasakan krisis air ini di daerah Bang? Kalau saya merasakan pertama kali itu, awal mulai terasa sebelum puasa. Ya. Ternyata tadi hari ini, air di sumur sekarang tuh cuma mengalir dikit lah, palingan tuh Mm-mm. cuma setengah ember saja. Iya, iya. Untuk pertanyaan kedua Bang ya, bagaimana cara abangnya mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari di saat masa-masa krisis air ini Bang? Kalau masalah caranya itu, saya mengambil air di masjid menggunakan 2 galon yang untuk diisi tuh ke bak mandi. Mm-mm. Kalau misalnya hari ini kayak hujan, nah saya tampung lah menggunakan air hujan itu untuk menggunakan sehari-hari saya. Mm-mm. Nah, untuk kesulitan terbesar abangnya ini di saat menghadapi krisis air ini apa bang kira-kira? Kalau masalah kesulitan terbesar ini, antrian untuk mendapatkan air sih. Saya menunggu kemarin tuh kan ada air gratis, saya nunggu dari habis maghrib. Mm-mm. Tapi dapatnya itu di jam 11 malam. Mm-mm. Ya, yang datang pun itu kotor atau keruh. Ya maklum saja ya kan, namanya juga air gratis. Iya. Gak mungkin kita bersih-bersih kan soalnya. Nah, untuk abangnya jarak yang untuk abangnya mengambil air tuh kira-kira jarak tempuhnya dari mana ke mana bang? Atau lumayan jauh kah? Kalau masalah jarak, ya jaraknya itu 100 meter dari rumah. Itu kan saya tadi bilang kan ngambil dari masjid tuh. Mm-mm. Kadang juga ngambil dari pos. Pos tuh paling jaraknya cuma 80 meter lah. Mm-mm. Tapi saya jarang ngambil di pos. Saya sering ngambil di masjid. Oke. Nah, untuk upaya abangnya sendiri nih kira-kira untuk mengatasi krisis air ini sendiri udah ngelakuin apa aja bang? Kalau masalah upayanya ini, saya menghemat penggunaan air sebaik mungkin sih. Mm-mm. Ya kayak menggunakan sehari-hari kayak nyuci, buat mandi, Iya. atau kayak buang air besar, air kecil. Mm-mm. Apalagi kalau lebih senang sih, hujan turun sih lebih senang kan. Jadi kayak menggunakan buang air besar, air kecil kan udah beda sendiri. Jadi menggunakan air hujan. Kalau air bersih ini bisa buat mandi, nyuci baju. Oke. Nah, banyak sih bang. Oke. Baik, terima kasih Bang ya yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai di sore hari ini. Ya bang. Baik, terima kasih. Sama-sama bang. Dan siap. Diam. Baiklah, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busrawi. Saya ditugaskan untuk mewawancarai masyarakat di Tanjung Pinang ini tentang krisis air untuk memenuhi tugas keradiksian dari kampus. Sebelumnya ini dengan kakak siapa? Tinggal di mana? Nama saya Rosa Margareta Simbolon. Saya tinggalnya sekarang lagi ngekos di Batu Lapan. Oke, dengan Kak Rosa. Nah, ini kan di Tanjung Pinang ini kan lagi krisis-krisis air nih. Iya. Nah, kira-kira kakak mengalami krisis air nih dari sejak kapan? Baru sih 14 Maret tahun 2026 ini. Oke. Pada saat pertama kali merasakan krisis air nih, gimana reaksi kakaknya itu? Sebenarnya saya mau marah, mau kesel, sedih juga sih, kayak saya di Batam itu airnya lumayan lancar gitu, tapi di sini harus apalagi pakai sumur ya kan, masa harus nimba-nimba susah, sedangkan apalagi saya perempuan yang nggak bisa nimba, udah airnya yang udah dalam banget gitu loh. Mm-mm. Nah, untuk dampak krisis air ini
gimana untuk dampak kakaknya, itu berdampak banget kan untuk kehidupan sehari-hari? Jelas berdampak banget karena ya yang seperti saya bilang, saya seorang perempuan dan anak kos yang tinggal sendiri dan membutuhkan air sehari-hari untuk kehidupan sehari-hari gitu. Ini kan di krisis air ini kan susah banget untuk cari air kan. Kira-kira kakak mencari air tuh dari mana mendapatkannya itu kak? Sebenarnya air ini nggak terlalu yang krisis-krisis banget, masih bisa. Tapi yang kita harus menunggu satu ember dulu. Setelah satu ember itu sudah penuh, nanti air itu nggak akan naik lagi. Jadi kita harus tunggu beberapa jam baru kita tampung lagi. Seperti itu aja terus. Oke, susah kak ya? Iya, sangat susah. Nah, untuk apa ini di masa krisis air nih, siapa yang paling kakak harapkan untuk ambil tindakan cepat? Pemerintah kah atau masyarakat sekitar kakak? Kalau dibilang pemerintah mungkin nggak bisa juga. Pengennya sih ibu kos, cuman ibu kos juga mengalami hal yang sama seperti saya, seperti itu. Jadi nggak bisa untuk diminta turun tangan begitu, itu nggak bisa. Oke. Oke, terima kasih untuk kakak Rosa untuk menyediakan waktu luangnya.